semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang transfer pricing atau harga transfer. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Caroline Sri Rejeki Sukma. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Definisi transfer pricing. Teman-teman dapat lihat sendiri kan, berikut adalah definisi transfer pricing. Di sini dapat kita lihat bahwa transfer pricing terjadi pada suatu perusahaan yang memiliki beberapa divisi. Yang berikutnya adalah masalah penentuan harga transfer, terbagi atas 3 dan teman-teman bisa lihat sendiri ya. Oke, slide selanjutnya adalah metode harga transfer. Metode harga transfer terbagi atas 2. Yang pertama adalah harga transfer atas dasar biaya atau cost based transfer price. Dan yang kedua adalah harga transfer atas dasar harga pasar atau market based transfer price. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, harga transfer atas dasar biaya. Harga transfer atas dasar biaya terbagi atas 2. Yang pertama atas dasar biaya lengkap atau full cost, dan teman-teman bisa lihat pengertian juga formulanya. Lalu yang kedua adalah atas dasar biaya variabel atau variable cost. Nah, berikut pengertian serta formulanya. Oke, kita lihat contoh soal. Teman-teman bisa lihat. Nah, maka penyelesaiannya adalah yang pertama, jika divisi A beroperasi pada kapasitas penuh yang dihasilkan terserap oleh pasar, maka sebaiknya suku cadang tersebut dijual keluar dengan harga 1.500. Karena hal ini jika ditransfer ke divisi B, maka divisi B akan mengalami kerugian. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kan, kontribusi marginnya adalah negatif, yaitu negatif 700. Oke, tetapi dalam kondisi berikutnya, jika terdapat kapasitas yang tidak terpakai di divisi A, maka suku cadang tersebut ditransfer ke divisi B agar divisi A dapat bekerja dengan kapasitas penuhnya. Nah, teman-teman bisa lihat juga, di sini kontribusi marginnya adalah positif, yaitu positif 100. Oke, yang berikutnya kita bahas tentang metode penentuan harga transfer. Dilakukan dengan cost plus a markup. Oke, berikut pengertian serta formulanya. Next, kita bahas tentang harga transfer atas dasar harga pasar. Nah, harga pasar merupakan biaya kesempatan, baik bagi unit pengirim dan penerima. Oke, perhitungan harga transfer dengan cost based transfer pricing. Di sini kita lihat ada pendekatan full costing, ada pendekatan variable costing, serta activity based costing atau yang biasa disebut ABC. Contoh soal, PTX memiliki divisi A dan divisi B. Divisi A menghasilkan suku cadang Q, ditransfer ke divisi B. Divisi A direncanakan beroperasi pada kapasitas normal yaitu 1000 unit dengan taksiran sebagai berikut. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung markup-nya. Setelah nanti kita dapat markup-nya, kita hitung biaya produksi ditambah dengan markup, maka nanti dapat hasil harga transfernya. Oke. Yang kedua, kita lakukan dengan pendekatan variable costing. Sama juga seperti yang tadi, kita hitung dulu markup-nya, kemudian kita jumlahkan antara markup dengan biaya variabel ya, supaya kita mendapatkan harga transfernya. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang activity based costing atau ABC. Activity based costing terdiri atas 4. Yang pertama, unit level activity cost. Yang kedua, batch related activity cost. Yang ketiga, product sustaining activity cost. Dan yang keempat, facility sustaining activity cost. Oke, kita lihat contoh soal. PTX memiliki divisi A dan divisi B. Divisi A menghasilkan suku cadang Q dan R ditransfer ke divisi B. Divisi A direncanakan beroperasi pada kapasitas normal 1 juta unit suku cadang Q dan 2 juta unit suku cadang R. Perusahaan menggunakan pendekatan activity based costing dalam penentuan harga penuh dengan taksiran biaya sebagai berikut. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri suku cadang Q berapa dan suku cadang R berapa. Oke, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah,
Jadi nanti kita dapat biaya penuhnya sekian, lalu harga transfer Q-nya Rp226.400.000. Oke teman-teman, kita lanjut dengan metode negosiasi antar divisi. Negosiasi antar divisi yaitu menetapkan dasar penentuan harga transfer antar divisi untuk menghitung laba. Diterapkan jika yang pertama tidak tersedia harga pasar, yang kedua timbul masalah untuk penentuan laba dari produk tersebut, dan yang ketiga produk tersebut tidak dihasilkan pihak eksternal perusahaan. Oke teman-teman, kita lanjut dengan metode arbitrase. Metode arbitrase terbagi atas dua. Yang pertama, metode ini digunakan sebagai upaya menengahi jika timbul kebuntuan atau konflik antar manajer divisi dalam negosiasi harga transfer. Dan yang kedua, sebagai arbitrator adalah direksi atau top management. Oke teman-teman, inilah akhir perjumpaan kita. Terima kasih banyak ya. Tolong di like, komen, dan subscribe.